Ya, saya pernah sekali berkata yang tidak pantas, yang seharusnya tidak saya katakan kepada ibu saya. Waktu itu terjadi chaos. Masalahnya adalah ketika makan malam. Makan malam istilahnya ya terlalu keren, makan malam. Makannya itu ya cuman sekali itu. Hati makan itu ya setelah maghrib selesai maghrib disiapkan ini jatahnya itu. Terus kemudian jangan itu sayuran lodeh itu ngambil sendiri. Nah, ngambil sendiri itu kadang-kadang ya pas barengan dengan saudara gitulah, itu pas ada tempe, ada sepotong tempe. Jadi kalau ada sepotong tempe di dalam lodeh kates itu, maka itu menjadi masalah dalam keluarga saya dulu itu. Serius, itu betul. Jadi kalau ada sepotong tempe, siapa yang berhak atas ini? Nah, waktu itu nyiduk itu saya royokan sama berebut dengan kakak saya laki-laki. Nah, tapi kemudian oleh mbok saya itu katanya ya disuruh memberikan kepada kakak saya. Nah, kemudian dengan menggerutu bersungut-sungut, saya berkata, aku ki anake sapa sakjane? Seperti tidak terima. Yaitu sebetulnya saya itu anak siapa? Itu pun membuat mbok saya menangis. Saya ingat betul. Jadi itu membuat beliau menangis. Jadi sulit untuk misalnya mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada mbok saya. Itu kata-kata itu saya ingat betul, sampai sekarang saya ingat betul. Perkara ini mung rebutan sepotong tempe bosok ada di dalam kates, kemudian saya harus mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada mbok saya. Itu saya ingat betul. Tapi ya itulah. Dan itu kalau sudah selesai makan itu kemudian ya ada yang pokoknya bertebaran, ada yang kelanggar. Saya kelanggar dekat rumah itu, kadang-kadang nanti sampai malam pulangnya. Ya kalau malam itu kadang-kadang itu lapar. Mesti semua orang mengalami. Kalau lapar itu nggak iso turu, susah tidur, nggak bisa tidur. Udah malam lapar, nggak bisa tidur. Nah, nasinya sudah habis, mungkin nasinya ada tinggal sedikit tapi nggak ada apa-apa, itu masih mendingan. Kadang-kadang cukup dengan sambal lombok 2 biji berambang, kalau ada sama garam diulek, itu sudah jadi sambal, itu sudah di lauk untuk mengisi perut, kemudian minum air yang banyak. Dan itu teknik yang ampuh bagi generasi saya dulu itu. Kalau misalnya lapar itu makanannya sedikit tapi minumnya yang banyak. Kalau di malam hari begitu. Nah, kadang-kadang ya nasinya masih ada tapi sayurnya nggak ada, ya seperti itu. Tapi kadang-kadang ya dua-duanya habis. Ya kalau dua-duanya habis, itu caranya bagaimana? Ya kadang masih seperti itu, masih kecil kalau lapar tuh nangis. Nah, ketika lapar kemudian nangis, mbok saya bangun, kemudian ya berusaha mencari apa yang bisa dibakar. Nah, kemudian kakak saya juga begitu, kan ada yang sudah dewasa. Nah, kebetulan di belakang rumah itu ada tegalan, ada ladang, ditanduri telo, ditanam singkong. Nah, udah tinggi-tinggi gitu, kebunnya luas. Ya entah bagaimana caranya, nah, kemudian ya rodok lama, misalnya prosesnya moro-moro enek telo. Jadi singkong direbus, digodok, itu
sudah ada untuk ganjal perut di malam hari. Ya, karena tidak bisa tidur, jadi kadang-kadang sampai jam 11, jam 12 malam, ya, karena orang lapar, ternyata itu tidak bisa tidur. Maka menjadi pelajaran bersama bahwa kalau di malam hari kemudian ada orang yang tidak bisa tidur, keluyuran, kelimpang-kelimpung, itu mungkin lapar. Saya pernah merasakan, jadi timbul empati. Jadi kalau malam itu lapar, rasanya seperti itu, tidak bisa tidur. Nah, kemudian sudah direbus nih telo, singkong itu digodok, terus kemudian suruh makan telo itu untuk ganjel perut supaya bertahan sampai pagi. Nah, kemudian setelah itu ya wes bisa tidur ya tidur. Nah, ketika saya bangun tidur pagi-pagi, yang jelas kan tidak ada apa-apa. Saya harus sekolah, misalnya saya harus berangkat sekolah. Ya jangan bermimpi untuk dapat sarapan di pagi hari. Enggak ada apa-apa. Apalagi uang saku, aduh, uang saku barang mewah 100 rupiah itu luar biasa. Enggak ada. Belum tentu dalam misalnya 1 bulan atau 2 bulan sekali itu saya dapat uang saku. Jadi kalau uang saku misalnya dikasih 100, itu mungkin dapat uang 100 itu mungkin pas ada saudara jauh yang datang, atau saya